Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Edu Teknologi, yang mana di channel ini merupakan channel untuk memberikan tips dan trik terkait penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun yang lainnya, begitu ya. Nah, di bagian ini saya akan memberikan tips dan trik terkait bagaimana caranya untuk membuat sebuah pilihan yang secara default gitu ya, atau kita membuat sebuah list box pada Microsoft Excel begitu. Di sini dapat terlihat bahwa saya sudah mempunyai data terkait data penjualan produk di toko elektronik yang bernama Edu Teknologi begitu. Contohnya begitu ya. Di sini kita dapat lihat di bagian kolom kondisi, diskon dan juga pengiriman sudah memiliki isi yang default gitu ya, seperti eh, kondisi itu pasti diisi dengan bekas atau baru. Sedangkan untuk diskon angkanya sudah default seperti 1%, 5%, 10%, dan lain sebagainya. Untuk pengiriman juga kita dapat lihat bahwa ada bagian-bagian yang terulang atau yang diulang lagi gitu ya, seperti Wahana, Ninja, Antaraja, Si Cepat, dan lain sebagainya. Di sini kita dapat lihat untuk kondisi kita sebenarnya untuk menggantinya itu cukup mudah dan tidak perlu untuk mengetikkan lagi di keyboard gitu ya. Sebagai contoh, saya ingin mengganti bagian atas ini menjadi kondisi baru contohnya. Nah, ini kita tinggal melakukan mengklik bagian segitiga bawah ini atau kita drop down, kita klik, lalu di sini akan muncul bagian baru atau bekas. Nah, di sini kita tinggal klik bagian baru saja. Lalu untuk diskon kita juga klik di bagian yang kita inginkan gitu. Misal diskonnya 10% lagi. Untuk pengiriman contoh saya ingin mengambil bagiannya adalah eh, gosen saja. Nah, sebagai itu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat sebuah pilihan yang default atau membuat sebuah yang namanya list box pada Microsoft Excel ini tanpa harus kita mengetikkan satu persatu yang membuat kita lelah ataupun capek begitu ya. Nah, mungkin kita langsung saja ke latihannya. Ini saya sudah mempunyai sebuah data yang kosong, yang tidak ada apa-apanya begitu ya. Nah, langkah-langkah pertamanya adalah kita haruslah memblok ataupun menyortir gitu ya, bagian mana yang akan kita buat sebuah list box-nya gitu. Contohnya saya ingin membuat bagian kondisi. Di sini kita sortir bagian kondisi ini dari E10 sampai dengan E19 begitu ya. Setelah itu kita bisa ke menu data. Lalu di menu data ini kita pilih di bagian data validasi atau data validation. Setelah itu kita pilih yang atas, yaitu adalah data validation sekali lagi. Nah, di bagian ini kita bisa memilih di bagian allow. Nah, allow ini kan sebelumnya adalah any value. Kita ubah menjadi sebuah list gitu ya. Nah, di bagian list ini kita masukkan di bagian source ini adalah bagian apa yang akan kita buat di list box atau pilihan-pilihan yang akan kita sediakan. Sebagai contoh di bagian kondisi ini saya masukkan baru dan juga bekas sebagai berikut. Kita masukkan baru dan bekasnya adalah kita pisahkan dengan tanda titik koma begitu. Oke, kita pisahkan dengan tanda titik koma. Setelah itu kita bisa menuliskan bekas gitu ya. Oke, setelah itu kita bisa untuk mengklikkan OK. Setelah itu kita klik. Baik, di sini kita sudah bisa memasukkan kondisi tanpa harus mengetikkan satu persatu secara berulang-ulang gitu ya. Kita klik, lalu kita bisa mengklik drop down atau segitiga ke arah bawah ini. Nah, kita bisa masukkan baru, bekas contohnya. Lalu ini kita bisa masukkan baru, bekas, bekas. Ini kita masukkan bekas, baru juga, baru, bekas, dan juga yang baru. Nah, sebagai contoh begitu ya. Mungkin kita akan contoh lagi ke bagian diskon begitu ya. Kita langkah-langkahnya adalah seperti sebelumnya, yaitu adalah kita sortir terlebih dahulu di F10 sampai dengan F19 begitu ya. Kemudian kita pilih ke menu data. Oke, setelah itu kita pilih ke bagian data validasi. Nah, di bagian data validasi ini kita pilih yang bagian atas, yaitu adalah data validation. Nah, di bagian ini kita isi juga
untuk di bagian list. Nah, bagian list ini eh, kita seperti sebelumnya itu kita isi bagian source ini, contohnya adalah 1%, 1%, titik koma, 5%, titik koma, 10%, titik koma, 15%. Oke, setelah itu kita bisa mengklik OK. Baik, di sini kita bisa mengklik uh, drop down sekali lagi, lalu kita bisa pilih sesuka kita gitu ya. Sebagai contoh, saya untuk yang baru ini saya berikan diskon 5%, untuk bekas contohnya saya masukkan 10%, lalu untuk baru kita masukkan 5%, lalu untuk yang bekas saya masukkan 15%, lalu untuk yang bekas yang ini saya masukkan 10%, lalu yang baru ini saya masukkan 1%, yang bekas ini saya masukkan 5%, yang baru ini saya masukkan 1%, yang bekas ini saya masukkan 15%, kemudian yang terakhir saya masukkan 10%. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah bagian pengiriman. Kita tinggal melakukan sortir sekali lagi seperti ini ya. Setelah itu kita pilih ke menu data, lalu kita pilih ke bagian data validation. Setelah itu kita pilih yang bagian atas, yaitu adalah data validasi. Kemudian kita untuk pilih ini, kita pilih allow ya kita pilih ke list. Setelah itu kita pilih di source ini, kita masukkan apa saja bagian-bagian pengiriman yang dapat kita gunakan. Seperti contoh saya masukkan antar aja, titik koma, si cepat, titik koma, JNE, titik koma, JNT, titik koma, wahana, titik koma, ninja, titik koma, Grab Express, titik koma, Gosen, dan lain sebagainya. Kita tinggal mengklik OK apabila sudah selesai begitu ya, kita klik OK, lalu kita bisa memilih apa saja yang kita inginkan. Sebagai contoh saya masukkan Grab Express, kemudian kita masukkan si cepat, kita masukkan sebagai contoh saya masukkan antar aja, kemudian ini adalah JNT, kemudian ada wahana, kemudian ada si cepat, lalu ada Gosen, ada Gosen lagi, lalu ada JNE, dan yang terakhir saya masukkan wahana. Oke, mudah bukan caranya untuk membuat sebuah list box ataupun bagian pilihan secara default tanpa harus kita mengetikkan satu persatu di bagian Microsoft Excel ini. Mudah bukan dalam membuat bagian-bagian ini? Oke, mungkin sekian dari saya di bagian Edu Teknologi ini. Semoga video yang saya berikan ini cukup bermanfaat untuk kita semua dalam membuat sebuah data di Microsoft Excel tanpa harus membuatnya satu persatu gitu. Sekian dari saya di Edu Teknologi ini. Apabila video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, silahkan untuk like dan juga subscribe channel ini agar lebih berkembang di kemudian harinya. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.